Jurnalis stasiun televisi pemerintah Iran IRIB tengah melakukan wawancara tak sengaja merekam rudal jelajah dicegat pertahanan udara Iran. Jurnalis IRIB melakukan wawancara dengan seorang perwira pesawat tempur F-35 di zona pertahanan di tengah konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Jurnalis tak sengaja merekam momen pertahanan udara Iran menembak jatuh rudal jelajah siluman saat wawancara berlangsung. Unit pertahanan Iran berhasil mencegat dan menghancurkan rudal jelajah siluman saat melintas di udara. Militer Iran masih menyelidiki rudal siluman ini. Ribuan rakyat Iran turun ke jalanan Teheran pada Minggu untuk melakukan unjuk rasa mendukung pemerintah yang menolak negosiasi kembali dengan Amerika Serikat. Ribuan pengunjuk rasa mengungkapkan dukungan untuk pemerintah Iran dengan beberapa di antaranya menyatakan ketidakpercayaan total terhadap Amerika Serikat dan mendesak para pejabat Iran untuk tidak takut melawan Amerika Serikat. Pemerintah Iran berencana tidak menghadiri perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat beberapa hari sebelum masa gencatan senjata 2 pekan berakhir pada Rabu. Iran menolak melakukan perundingan lanjutan setelah Amerika Serikat melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Situasi semakin rumit setelah kapal perusak Amerika Serikat menembaki sebuah kapal Iran yang mencoba keluar masuk Selat Hormuz. و برای شلیک یه موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشت. پهپاده؟ کروز بود. بیا ادامه‌شو بریم. خب Pemirsa, Hizbullah merilis video serangan terhadap tank milik Israel di Lebanon. Pihak Hizbullah menyatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel. Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan Israel. Rudal Paveh yang digunakan diklaim buatan Iran. Rudal jelajah jarak jauh ini juga ditempeli foto tokoh-tokoh dari Hizbullah dan diarahkan ke militer Israel di Haifa. Serangan udara pejuang Hizbullah juga menghantam tank Merkava milik Israel di Bet Yahun, Lebanon. Drone dilengkapi dengan kamera pengawas dan hulu ledak PG-7 anti-tank. Di tengah serangan yang terjadi, pejabat senior Hizbullah mengatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel.
لا تعنينا مفاوضات التي تجريها الدولة، لا تعنينا هذه المفاوضات، هي مفاوضات فاشلة ضعيفة مهزومة محبطة مستسلمة، لا تعنينا هذه المفاوضات. Menteri Pertahanan Israel juga mengatakan bahwa Israel akan terus menyerang Lebanon meski gencatan senjata sedang berlangsung. Pihaknya akan terus menyerang infrastruktur Hizbullah yang dicurigai berisi bahan peledak. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, גם מהיבשה וגם מהאוויר וגם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום, כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו. Sebelumnya negosiasi damai antara Lebanon dan Israel sempat digelar pada 15 April lalu. Hasil perundingan yang digelar di Amerika, kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Jenazah Sersan Florian Montorio. Foto ini menunjukkan seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. We gather to bid farewell to a courageous hero, Staff Sergeant Florian Montorio of the French contingent serving with the United Nations Intercam Force in Lebanon. He embodied in the highest standards of professionalism, discipline, bravery, and integrity. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, sebuah foto yang beredar menuai kecaman umat Kristiani usai memperlihatkan seorang prajurit Israel menghancurkan patung Yesus Kristus di Lebanon. Aksi amoral ini kembali terjadi usai sebelumnya serangan pasukan Israel meratakan sebuah sinagog di Iran. Foto ini menunjukkan seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. IDF mengkonfirmasi kejadian ini terjadi di Lebanon saat negara Zionis melancarkan agresinya. Foto ini pun viral di media sosial dan menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Rabbi Yonus Habamillah Lezar, mengunjungi sinagog Rafinia di pusat Teheran. Sinagog tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan udara Zionis Israel. Dalam kunjungannya, sejumlah tim penyelamat terlihat bekerja membersihkan puing-puing dan berusaha mengeluarkan gulungan Taurat yang terkubur. الان ایامی است که نزدیک 40 شهادت امام شهید هم هستیم و با این اقدامات که توی منطقه‌ای که مسکونی هست و افراد عادی هستن و کنیسا هست باعث تخریب کنیسای قدیمی شدن، آسیبی که شده و میخوان موضوعات که برای ملت ایران مهم است و تحت شعار قرار دادن. IDF mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah melakukan serangan-serangan udara yang menargetkan infrastruktur di Iran, termasuk sinagog Rafinia yang menjadi sasaran.
Jumlah penduduk Yahudi di Iran saat ini berkisar antara 8.000 hingga 10.000 jiwa, dengan lebih dari setengahnya tinggal di ibu kota Teheran. IDF pun memberikan komentar mengenai serangan terhadap sinagog ini.